Nah sister, memang tidak semua orang ya pada saat mereka melakukan hubungan asmara ataupun melakukan hubungan pacaran, ini semuanya berjalan dengan indah, semuanya berjalan dengan fine-fine saja. Di saat mereka pacaran tentunya hal-hal baik yang akan mereka munculkan ya. Namun dengan berjalannya waktu ada kerikil-kerikil, kemudian ada masalah sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi untuk hubungan itu. Nah, jika pacar akhirnya berubah menjadi mantan, pastinya akan banyak rasa kecewa, kemudian ada rasa dongkol, ada rasa marah gitu kan ya. Apakah untuk sister semuanya yang sudah pernah melakukan hubungan pacaran ternyata harus putus di tengah jalan, kemudian bisa dengan mudah memaafkan mantannya, atau mungkin sulit banget memutuskan mantannya atau memberikan maaf kepada mantannya? Langsung aja yuk kita dengar apa kata psikolog kita jika kita punya problem dengan sulit banget untuk memberikan maaf kepada mantan kita. Ya, kenapa kita sulit memaafkan? Karena kita tidak mau. Karena kita tidak mengizinkan diri kita untuk memberi maaf diri kita sendiri. Karena kita tidak mengizinkan diri kita untuk let it go, perasaan emosi kita. Kita masih menyimpan suatu rasa kemarahan dalam diri kita. Kita masih menutupi dari proses. Kita tidak bisa istilahnya itu suatu kemarahan atau suatu hal yang membuat kita terluka. Kita tidak let it go, kita tidak ikhlas intinya ya. Itulah yang menyebabkan kenapa hingga saat ini itu kita masih marah, kita masih dendam, kita masih bahkan ada perilaku benci untuk orang yang menzolimi kita itu ya. Jadi istilahnya karena kita tidak mengizinkan. Itu sebabnya sebenarnya poinnya gitu. Jadi untuk proses memaafkan ini yang pertama kita harus ini ya, ada beberapa proses tahapan memaafkan. Untuk kita ketika ingin kita memaafkan itu, yang pertama itu ada tahap sebenarnya 5 ya, tapi bisa digabung menjadi 4. Yang awal itu adalah preliminary, dalam artian ini kalau kita sudah ngomong tentang terapi pemaafan ya, forgiveness therapy, untuk proses memaafkan. Yang pertama kita harus memunculkan 5W1H, maksudnya itu dalam artian kita harus memunculkan pada saat itu emosi-emosi kita, dalam artian siapa yang menyakiti kita, perasaan apa yang kita rasakan, sampai indera kita itu kita munculkan seperti apa rasanya, sampai bagaimana perilaku kita itu ingin kita lakukan sampai kita tidak bisa lakukan. Artinya kita benar-benar memunculkan semua itu, apa yang ingin kita katakan, kemudian apa yang dikatakan orang itu, sampai dirasakan juga terkait dengan di mana ruangannya dan pada saat itu seperti apa, benar-benar dimuncul sebelum kita menginjak pada tahapan pertama, yaitu uncovering. Uncovering itu kita bisa uncovering itu artinya kita bisa membuka semuanya ya, membuka emosi dalam artian apa yang kita tutupi, kemarahan, kebencian, kekecewaan dan sebagainya. Kita tulis semuanya, bisa dengan teknik macam-macam, bisa teknik journaling atau teknik apapun lah. Yang biasanya lebih mudah itu dengan teknik journaling ya, dengan menulis saya merasa marah, saya merasa ini. Akhirnya setelah kita tuliskan itu, kita gali lagi apa dampaknya dalam diri kita, merugikankah? Nah, oke. Kalau merugikan, baru masuk ke tahapan 2. Tahapan 2 adalah dengan decision. Decision ini adalah membuat satu keputusan. Kita mau memaafkan atau tidak. Decision ini berangkat dari suatu proses pemikiran ya, dari ada suatu pertimbangan juga. Dan itu adalah didasarkan dari diri sendiri. Nah, itulah kenapa memaafkan itu
adalah berangkat dari diri kita, bukan dari orang lain, bukan karena apa. Nah, baru yang ketiga, ketika kita sudah memutuskan untuk decision, oke, saya memaafkan. Baru yang ketiga adalah wow, saya harus apa? Saya harus bagaimana? Nah, baru yang tahap keempat adalah meaningful. Meaningful ini artinya kita berproses. Dalam artian kita benar-benar sudah let it go. Let it go ini dalam artian kita sudah berproses bahwa kita sudah menyelesaikan suatu permasalahan yang belum selesai. Jadi memaafkan itu berbeda dengan melupakan, berbeda dengan mengabaikan, dan berbeda dengan membiarkan. Nah, ini yang istilahnya kadang-kadang aku sudah melupakan. Beda. Ya, memaafkan itu artinya emosi itu tetap ada, tetapi biasa saja. Peristiwa itu bisa diingat, tetapi emosi kita menjadi netral. Bahkan dengan memaafkan, kita bisa berbuat baik kepada orang tersebut, orang yang menzolimi kita. Karena apa? Karena kita sudah memaafkan, kita sudah netral, dan kita sayang sama diri kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya luar biasa sekali loh ini terapi memaafkan itu. Kalau misalkan dilakukan. Ya, berbeda loh ya Mbak ya. Mengambil pelajaran sama tentang bagaimana kita proses memaafkan, termasuk membiarkan, ya sudahlah. Itu bisa jadi belum tentu kita sudah memaafkan. Ya, kita mengambil pelajaran itu sebenarnya sudah proses dari meaningful, oke. Tapi dengan catatan kita sudah memaafkan. Kita sudah tidak ada suatu emosi, tidak ada suatu proses di mana itu saya masih mangkal ketemu orang itu, atau bahkan kita menghindar. Nah, ya artinya di mana tahapan memaafkan itu emosi kita benar-benar sudah biasa saja ketika bertemu dengan mantan. Ya, tapi proses meaningful artinya kita sudah mengambil suatu pembelajaran dalam artian bukan orangnya, tetapi dari suatu peristiwanya. Kita memaafkan itu artinya bukan untuk orang lain, sekali lagi bukan untuk orang lain, tetapi kita menghargai diri kita sendiri. Kalau saya sih, ya terserah dia ya. Kalau mantan ya udah mantan aja. Siapa tahu putus dengan mantan yang pertama ya, ternyata kita dapat dapat pasangan yang lebih baik daripada mantan kita ya. Sudahlah, kalau seandainya maaf itu merupakan ladang pahala kita, berikan aja maafnya khusus untuk mantan yang mungkin telah menyakiti hati kita. Jangan kemana-mana ya. Habis ini kita akan bahas lebih dalam lagi hanya di Isi Reality.